Halo semua, balik lagi di channel Taraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Taraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Jika ada orang yang mendapatkan One Piece di Pulau Laftel, maka orang itu akan menjadi Raja Bajak Laut yang baru. Sebagian dari para Yonko mengincar One Piece, namun selain mengincar One Piece, mereka juga memiliki tujuan lain. Dalam video kali ini, channel Taraokun akan membahas tentang tujuan besar para Yonko selain mendapatkan One Piece. Dimulai dengan Luffy, dia memang mengincar One Piece agar bisa menjadi Raja Bajak Laut. Namun di balik itu, Luffy memiliki tujuan besar yang jauh berbeda dari banyak orang. Jika orang-orang ingin menjadi Raja Bajak Laut karena berniat menjadi penguasa, Luffy tidak tertarik untuk menguasai. Menurut Luffy, Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Jadi tujuan Luffy adalah menjadi orang dengan kebebasan luar biasa melebihi siapapun. Selain menjadi orang paling bebas, Luffy juga memiliki tujuan yang masih misteri yang pernah dia ucapkan kepada Ace dan Sabo, dan beberapa chapter yang lalu juga dia pernah mengucapkannya di depan para krunya. Tujuan ini masih misteri, tapi seperti kata Shanks, perkataan Luffy ini sama dengan perkataan Roger dulu. Kemudian Kurohige, dia memiliki tujuan besar untuk menguasai dunia. Keinginan tersebut memang sangat umum dimiliki oleh orang-orang kuat yang jahat seperti Kurohige. Selain itu, Kurohige juga memiliki tujuan lain. Dia mengincar banyak buah iblis hebat untuk dirinya dan para krunya. Hal tersebut membuat bajak laut Kurohige dikenal sebagai pemburu buah iblis. Kurohige tahu bagaimana cara mengambil kekuatan buah iblis dari orang lain, seperti yang dia lakukan kepada Shirohige. Dengan begitu, wajar memang jika dia memiliki tujuan besar untuk memburu banyak buah iblis. Setelah itu ada Buggy, yang mana dia bertujuan untuk memburu harta karun peninggalan Kapten John. Tujuan Buggy sebenarnya kurang berpengaruh, walau dia sekarang telah menjadi Yonko. Sebab Buggy menjadi Yonko karena kesalahpahaman pemerintah dunia. Orang-orang yang jauh lebih berpengaruh dari Buggy adalah Crocodile dan Mihawk. Tujuan mereka lebih penting untuk dibahas, walaupun mereka bukan Yonko. Crocodile sejak lama ingin menjadi penguasa dan mengincar senjata kuno Pluton. Soal menjadi penguasa, mungkin saja sekarang ini Crocodile telah berhasil menguasai suatu tempat, mengingat dia sekarang telah semakin berkembang. Namun, soal mendapatkan Pluton, tujuan tersebut masih belum terwujud, sebab senjata kuno itu sampai sekarang masih berada di Wano Kuni. Dengan begitu, mencari Pluton sepertinya masih menjadi salah satu tujuan besar Crocodile. Sebagai pendiri Cross Guild, tujuan lain dari Crocodile tentu adalah membuat organisasi tersebut semakin besar, kuat, dan menakutkan. Sedangkan Mihawk, dia memiliki tujuan besar untuk mencari sosok pendekar pedang yang lebih kuat dari Shanks. Pada masa lalu, Mihawk telah mengalahkan banyak sekali musuh. Kemudian, Mihawk menghadapi Shanks, dan kemudian mereka pun menjadi rival. Namun, Shanks kehilangan lengan kirinya karena menolong Luffy, sehingga Mihawk tidak lagi mau berduel melawannya. Semenjak tak ingin lagi melawan Shanks, Mihawk pun menantikan kemunculan pendekar pedang yang lebih kuat dari Shanks. Dan yang paling menarik adalah tujuan dari Shanks. Telah dikonfirmasi bahwa Shanks memiliki tujuan tersendiri untuk era baru. Itu artinya, ada hal besar yang ingin Shanks lakukan ketika era baru telah tercipta. Tak heran Shanks sangat menginginkan era baru sampai-sampai dia rela berkorban satu lengan demi menolong Luffy. Menurut Shanks, Luffy adalah orang yang akan membawa era baru. Sepertinya, tujuan besar Shanks dalam era baru adalah menggulingkan para Tenryubito. Hal tersebut berkaitan dengan masa lalu dari Shanks. Berdasarkan informasi dari One Piece Volume 4 Billion, dikonfirmasi bahwa Shanks ditemukan oleh bajak laut Roger di Pulau God Valley dalam sebuah peti harta karun yang mereka bawa di atas kapal. Saat itu, usia Shanks masih 1 tahun. Fakta itu mengkonfirmasi bahwa Shanks tumbuh besar di kapal bajak laut Roger. Dia diurus oleh Roger dan kawan-kawan dari kecil hingga remaja. Sepertinya, Shanks sudah tahu tentang fakta asal-usulnya dari Roger, yang mana dia ditemukan dalam peti harta karun dari suatu tempat bernama God Valley. Roger tidak akan menyembunyikan fakta penting itu dari Shanks karena dia perlu tahu kebenarannya.
Semakin Shanks dewasa, dia pun semakin tertarik untuk mencari tahu bagaimana bisa dia yang masih berusia 1 tahun berada dalam peti harta karun. Shanks mulai menyelidiki soal Pulau God Valley dan juga insiden besar yang terjadi di sana. Shanks pun akan mengetahui tentang pulau itu, yang mana pulau tersebut adalah tempat yang disukai oleh Tenryubito. Bahkan saat insiden God Valley terjadi, Tenryubito juga ada di sana bersama dengan para budak. Saat Shanks telah menjadi bajak laut yang semakin hebat, dia bisa mencari tahu informasi dengan lebih mendalam dan memiliki akses yang lebih luas. Shanks akan terus menelusuri asal-usulnya dengan berbagai macam cara. Dia akan mencari tahu tentang orang-orang yang terkait dalam insiden God Valley, termasuk para Tenryubito dan para budak mereka. Penelusuran Shanks pada akhirnya akan membuat dia menarik kesimpulan bahwa ayahnya adalah seorang Tenryubito dan ibunya adalah seorang budak. Hal itu tidak mengherankan, sebab di Sabaody telah diperlihatkan Tenryubito bisa menikahi gadis mana saja yang dia inginkan. Saat Shanks berusia 1 tahun, insiden God Valley pun terjadi, sehingga ibunya menempatkan Shanks di peti harta karun, kemudian ditemukan oleh Roger. Fakta-fakta yang Shanks temukan tentang kejahatan Tenryubito akan membuat Shanks marah. Dengan begitu, Shanks pun akan membenci Tenryubito. Semakin lama Shanks hidup, semakin dia mengetahui tentang kebusukan para Tenryubito, sehingga kebenciannya pun semakin membesar. Tujuan utama Shanks dalam era baru adalah untuk menggulingkan Tenryubito. Shanks tahu dalam era lama, keinginannya itu tidak akan terwujud karena berbagai alasan. Tujuan untuk menggulingkan Tenryubito baru akan terwujud dalam era baru, sebab Joy Boy baru akan muncul dalam era baru. Tak perlu heran mengapa Shanks bisa tahu tentang kemunculan Joy Boy, sebab dia pernah menjadi bagian dalam bajak laut Roger. Walaupun Shanks tidak ikut ke Laugh Tale, tapi dia telah mengetahui berbagai hal penting soal dunia dari Roger dan para krunya. Mereka sempat membahas soal hari di mana Joy Boy baru akan muncul ketika mereka mengantar pulang Kozuki Oden. Sepertinya, para kru juga membahas soal peran Joy Boy pada masa depan nanti. Salah satu peran Joy Boy adalah dia akan menjadi kunci untuk menjatuhkan para Tenryubito. Dari pembicaraan mereka lah, Shanks bisa tahu tentang Joy Boy dan peran Joy Boy pada masa depan nanti. Joy Boy yang baru itu adalah orang yang mengonsumsi buah iblis Hitohitonomi model Nika. Shanks juga tahu tentang buah iblis itu, walau di awal cerita, dia dan para kru menyebutnya sebagai Gomu-Gomu no Mi, karena untuk menyembunyikan informasi. Sebenarnya, Shanks tahu tentang Hitohitonomi model Nika dari Roger, sehingga Shanks memburu buah iblis tersebut dan berhasil mendapatkannya 12 tahun yang lalu. Mungkin rencananya buah iblis itu akan diberikan kepada Ace, yang merupakan anak dari Roger. Shanks mengira anak Roger lah yang akan membawa era baru. Namun, takdir malah membuat Luffy memakan buah iblis itu, sehingga Luffy lah yang akan membawa era baru. Keinginan menggulingkan Tenryubito tidak hanya dimiliki oleh Shanks, tapi juga oleh Dragon dan pasukan revolusi. Mereka sangat ingin menggulingkan Tenryubito, bahkan secara terang-terangan menantang pemerintah dunia. Dengan tujuan yang sama, bajak laut Akagami akan beraliansi dengan pasukan revolusi. Popularitas Sabo belakangan ini akan memicu Shanks untuk mencari cara agar bisa bertemu dengan pasukan revolusi. Setelah bekerja sama dengan pasukan revolusi, tentu Shanks akan mencari Luffy agar Luffy mau ikut dalam aliansi. Sebab kunci utama menggulingkan Tenryubito ada pada Luffy, sang Joy Boy yang baru. Nah itu tadi teori admin tentang tujuan besar para Yonko selain mendapatkan One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.